Udah, Pak? Udah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sidang keempat, ya, yang akan dibawakan oleh Saudara Farhan Ma'arif Lubis. Saya ingatkan waktu presentasinya 15 menit, waktu sesi tanya jawabnya 15 menit. Mohon diperhatikan waktunya, karena kalau nanti sudah habis akan langsung saya potong. Bisa dipahami ya, Farhan ya? Baik, untuk kepastian waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Prana yang saya hormati selaku ketua sidang, kepada Pak Nanang Kuswana dan Pak Indra selaku penguji di sidang kali ini. Ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Farhan Ma'arif Lubis. Saya lahir di Majalengka 12 September 2001. Judul tugas akhir saya yakni penggunaan Android Studio untuk membangun aplikasi adsensi menggunakan pengenalan wajah. Ada beberapa hal yang melatar belakangi sehingga saya memilih untuk membuat aplikasi ini, yakni adalah masih adanya perusahaan atau suatu sekolah di mana mendata kehadiran itu masih secara manual, sehingga dengan pemanfaatan ini itu memiliki efek baru atau dampak baru, yakni cukup banyak dalam memakan waktu. Nah, sehingga dalam analisa masalah ini saya berpikir bahwa bagaimana cara saya untuk memanfaatkan teknologi agar bisa menanggulangi latar belakang ini. Sehingga tujuan dalam tugas akhir saya adalah yang tadinya manual itu menjadi digital. Sehingga yang tadinya manual menyebabkan memakan waktu yang cukup lama, dalam digital kita bisa lebih menghemat dalam mengatur waktu. Lanjut, ini ada deskripsi tugas akhir. Ada dua objek. Yang pertama adalah Android Studio. Jadi software yang saya gunakan dalam pembuatan aplikasi ini yakni adalah software Android Studio. Dan untuk versinya saya gunakan versi yang paling terbaru. Dan untuk yang objek yang kedua, ini adalah aplikasi presensi, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang saya buat yang bisa diinstal di HP-HP tertentu, yakni dengan syarat di atas versi Android-nya itu di atas 5. Kenapa demikian? Karena saya memilih di atas 5 ke atas karena dari spesifikasi agar lebih mumpuni, agar berjalan aplikasi ini bisa berjalan dengan lancar. Lanjut ke bahan dan alat. Di sini ada dua, yakni ada perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam perangkat keras saya menggunakan satu buah perangkat komputer dengan prosesor i5 dengan RAM-nya itu 8 GB. Dan untuk penggunaan Android Studio sendiri, ini ada minimal tersendiri, yakni adalah PC tersebut atau komputer tersebut itu minimal RAM-nya itu 2 GB. Dan tentunya saya di sini difasilitasi dengan RAM 8 GB sehingga bisa berjalan dengan baik aplikasinya. Dan hard disk yang saya gunakan adalah 500 GB. Lanjut ke perangkat lunak. Di sini ada 4 objek. Yang pertama adalah saya menggunakan sistem operasi Windows 10. Karena apa? Karena yang Windows 10 itu lebih mumpuni spesifikasinya, sehingga banyak software yang tidak bisa di Windows 7 dan bisa di Windows 10. Lanjut ke objek yang kedua adalah Android Studio. Saya menggunakan versi 3.6 atau versi terbaru. Dan untuk Atom, ini adalah software yang saya gunakan untuk membuat halaman admin yang ada di web, versi yang terbaru juga. Dan untuk Chrome, ini saya gunakan versi yang terbaru untuk
melihat output dari halaman admin yang saya buat. Lanjut ke skema pengerjaan tugas akhir. Di sini ada 7 langkah. Yang pertama planning, penyiapan bahan dan alat, pembuatan mockup, penyusunan CAD diagram, pembuatan aplikasi, testing, serta publish. Dan ada 7 langkah dan saya belum sampai ke publish dan saya hanya sampai ke penyusunan CAD diagram. Itu skema pencapaian saya akan saya ingatkan. Lanjut ke lini masa tugas akhir. Nah, ini adalah planning saya dalam pengerjaan tugas akhir. Yang dalam pertama nih dari bulan Februari saya ambil analisa masalah itu 3 pekan pertama dalam bulan Februari dalam analisa masalah. Dan dalam pembelajaran dalam pembuatan judul saya menggunakan 1 pekan terakhir dalam Februari dan penyiapan alat dan bahan 2 pekan pertama pada bulan Maret. Dan pengerjaan proyek PA saya berplanning bahwa akan selesai di bulan Mei akhir, sehingga dalam pengerjaan proyek PA ini 2 bulan setengah lebih. Dan pengerjaan laporan PA saya rasa itu lebih panjang waktunya, sehingga saya selesaikan sampai akhir bulan Mei ditambah 1 minggu 4 bulan ini. Lalu dalam pembuatan proyek saya buat setelah pembuatan proyek saya itu selesai, sehingga dalam pembuatan film ini bisa teratur karena pembuatan proyek ini sudah selesai. Lalu ada bimbingan BA. Nah, di sini dari bulan Februari sampai Juni adalah planning saya atau planning saya. Jadi saya akan melakukan laporan di waktu ini tanpa di luar waktu ini, yaitu waktu di bulan Februari pekan akhir sampai bulan Juni pekan kedua. Dan rencana saya tugas akhir ini selesai pada akhir bulan Juni. Lanjut ke pencapaian tugas akhir, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, saya baru sampai ke penyusunan IFG karena kendala tertentu, hingga saya berhasil planning sudah, penyiapan alat dan bahan sudah, pembuatan mockup sudah saya selesaikan, dan penyusunan IFG pun sudah saya selesaikan. Kembali ke slide berikutnya, selanjutnya, ini ada proses user. Saya terangkan bahwa di sini ada beberapa alur atau beberapa kondisi. Seperti umumnya ketika user memiliki akun, maka dia akan langsung bisa login, jika tidak jadi bisa register. Nah, dan user ini bisa melakukan absensi ketika di dalam radius tertentu. Contoh, kita melakukan radius titik di sekolahan tersebut, sehingga user itu hanya bisa melakukan absensi di sekolah tersebut, sehingga user itu tidak bisa melakukan kecurangan dia mengambil absensi di luar sekolah. Dan untuk selanjutnya ini adalah ada WhatsApp admin. Admin seperti biasa dia melakukan login, lalu di sini admin bisa melihat siapa saja yang merequest menjadi user seperti tadi. Lalu admin juga bisa melihat ada berapa banyak karyawan dan data-datanya, riwayat karyawan, absensinya seperti apa. Dan di situ admin bisa melakukan editing terhadap data karyawan, bukan absensinya tapi data karyawan itu, dan bisa melakukan delete atau penghapusan karyawan. Nah, ini adalah tampilan mockup user ya. Yang pertama adalah tampilan masuk atau login, lalu ini adalah tampilan rumah atau beranda user yang saya buat, lalu ini ada verifikasi ketika user tersebut di luar jangkauan radius, hingga ada notifikasi seperti ini dan bisa melakukan scan ulang. Ketika sudah bisa masuk, maka akan dilangsungkan ke tampilan absen atau penyesuaian wajah. Dan ketika proses absen tersebut sesuai, maka tidak sesuai, maka akan tampil verifikasi yang salah seperti ini. Dan ketika tidak sesuai seperti ini, dan tadi di halaman sebelumnya di beranda user itu kan ada absen dan ada juga tampilan menu. Nah, menu di sini ada 2 objek, yakni adalah data diri dan yang kedua adalah riwayat. Nah, data diri di sini adalah merupakan identitas atau singkat dari biodata yang telah user itu gunakan atau masukkan dan akan melakukan perubahan seperti ini. Yang bisa diedit oleh user adalah hanya foto profil dan juga nomor HP. Dan ini adalah proses penggantian profil, dan ini adalah riwayat.
user bisa scrollnya, dan apabila ingin melihat detail dari riwayat tersebut, user cukup dengan mengklik link tersebut, maka akan tampil seperti ini detailnya. Lanjut ke, nah ini adalah mockup ketika user tersebut melakukan registrasi atau penyerahan data, pengisian data kepada admin. Ketika user sudah memiliki data, sudah men-scan wajah, dan sudah memverifikasi dengan emailnya, maka itu akan dilangsungkan ke admin. Ini ada verifikasi kedua, ini adalah tampilan bahwa sudah berhasil dikirimkan ke admin hingga menuju persetujuan. Lanjut, ini adalah mockup dari tampilan admin seperti biasa, umumnya seperti ini. Lalu di dashboard ini ada beberapa atau ada konfirmasi akun. Jadi user-user yang belum dikonfirmasi, yang meminta konfirmasi itu akan tampil di halaman dashboard atau halaman utama admin. Lalu ada form absensi, user bisa memilih sesuai dengan data atau tanggal, bulan, tahun tertentu. Ini adalah, dan di sini di bawahnya itu ada terdapat karyawan-karyawan atau bisa dibilang pegawai-pegawai yang melakukan absensi riwayatnya. Dan ketika menekan tombol atau button detail, maka konfirmasi akan seperti ini tampilannya. Ini adalah konfirmasi dari detail yang di dashboard atau konfirmasi akun. Lalu selanjutnya adalah form detail yang tadi, yang form detail dari form absensi seperti ini detailnya. Lalu ada menu lain yang adalah data karyawan. Nah, di dalam data karyawan ini admin bisa melihat ada berapa banyak karyawan yang menggunakan aplikasi ini, sehingga dalam data tersebut admin bisa melakukan editing. Jadi editing sekaligus melihat data tersebut, melihat sekaligus bisa langsung diedit. Ini tampilannya data karyawan edit. Ketika sudah, dan admin pun bisa melakukan juga. Lalu ini adalah tampilan dari data admin. Dan admin pun bisa melakukan close-nya atau bisa melakukan edit dari data-data adminnya sendiri, sehingga admin tersebut bisa melakukan perubahan password, nama, email, dan nomor HP dengan semaunya. Lanjut ke diagram IRD. Nah, ini saya memiliki 3 kelas. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah presensi, dan yang ketiga adalah jabatan. Di mana karyawan ini memiliki nilai-nilai tertentu atau data-data tertentu, sehingga saya lebih memfungsikan atau menjadikan fungsinya itu sebagai nicknya itu dijadikan sebagai fungsi dan atau sebagai edit. Lanjut ke kelas yang kedua adalah jabatan, di mana jabatan ini memiliki data nama dan ID. ID ini untuk memanggil nama. Dan ada lagi, ini adalah objek yang terakhir adalah presensi, di mana presensi ini memiliki hak atau memiliki akses sehingga bisa melakukan pengambilan data yang ada di kelas karyawan dan kelas jabatan. Lanjut ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya, aplikasi presensi menggunakan pengenalan wajah ini perlu dibuat agar memudahkan sebagian yang masih menggunakan manual itu menjadi digital, sehingga bisa memudahkan proses pendataan dalam kehadiran. Terus selanjutnya adalah diperlukannya waktu, perangkat keras, perangkat lunak, serta fasilitas lainnya yang memadai agar penyelesaian tugas akhir ini pun akan berjalan dengan lancar atau sesuai. Sehingga aplikasi ini pun dapat dibuat secara maksimal. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Farhan atas presentasinya. Memasuki sesi tanya jawab dengan Dewan Penguji. Kepada Kak Indra, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada
Bang Lubis. Aplikasi presensi berbasis scan wajah ya, menggunakan Android Studio. Berarti untuk mendaftarkan data karyawan pertama perlu di scan dulu ya wajahnya ya. Iya, Pak. Oke. Misal nih ada karyawan yang kembar identik, mulai dari hidungnya sama, wadah ini matanya sama, itu cara bedanya gimana tuh? Nanti ketika absen kan dia udah di ini tuh, udah di scan. Kalau mengatasi orang-orang yang kembar identik kayak gitu gimana? Baik. Mungkin cara mengatasinya lebih terbantunya konfirmasi kepada admin, sehingga admin sendiri yang akan mengkonfirmasi bahwa ini adalah si A dan ini adalah si B, sehingga orang yang kembar tersebut itu harus konfirmasi ke admin terlebih dahulu. Oke, berarti perlu konfirmasi dulu ya lewat admin ya. Ya, Pak. Terus kalau misal nih, ketika pas awal pendataan wajahnya masih bagus nih, buatnya masih mulus lah. Tapi nanti selama dia perjalanan kerja di situ, kapan pun itu, ternyata dia kecelakaan, terus wajahnya rusak nih, benjol-benjol di sini, terus sembuh, dia mau absen gimana? Kan bentuk wajahnya udah beda tuh, secara otomatis sama sistem kan udah nggak dikenal lagi tuh. Ya, baik. Mungkin kalau seperti itu kan di luar di luar dugaan, sehingga tapi kita harus konfirmasi korban tersebut, bisa tersebut harus konfirmasi pada admin, sehingga akan melakukan scan ulang atau melakukan konfirmasi ulang wajahnya. Oke. Berarti kalau tadi yang wajahnya benjol misalnya itu di scan lagi gitu. Iya, ada konfirmasi kembali. Oh, oke. Terus tadi juga Pak Farhan di bagian alat dan bahan, Pak Farhan mencantumkan di situ ada atom. Atom itu apa Pak Farhan? Atom itu software untuk tepatnya modding, di mana saya itu menggunakan Atom itu untuk melakukan pembuatan halaman admin, karena admin itu menggunakan web. Oke. Berarti kalau Atom itu kode editor ya? Tidak. Kalau Android Studio itu apa? Android Studio itu sama untuk membuat satu kode editor, cuma itu khusus buat Android. Oke. Berarti Android Studio itu IDE. Kalau Atom itu kode editor gitu ya? Ya, Kak. Nah, sekarang perbedaan antara kode editor sama IDE itu apa? Kalau Farhan, kalau misalkan kode editor itu lebih merujuk kepada web. Jadi fiturnya itu sedikit, hanya bisa mengupload data di web dan tidak bisa dilakukan di Android Studio. Jadi yang di Studio di ID bisa dilakukan itu di kode editor itu tidak bisa dilakukan. Sehingga kalau idea itu fiturnya lebih banyak, maka itu dikhususkan untuk pembuatan aplikasi Android. Oke. Tadi Farhan nampilin mockup juga. Buat mockupnya pakai aplikasi apa? Pakai software apa? Inkscape, Pak. Oh, pakai Inkscape. Ya, pakai Inkscape. Terus tadi di IRD juga, Farhan coba tampilkan di IRD-nya coba. Oke. Berarti di aplikasi ini hanya ada 3 tabel ya? Karyawan, persensi, sama jabatan doang? Iya, Pak. Oh. Ini relasi antara karyawan dan persensi apa itu relasinya? Relasi
karyawan dan presensi. Jadi semua karyawan itu bisa memiliki hanya satu presensi. Jadi kayak menu uang. Dan satu presensi itu, setiap satu presensi hanya dimiliki satu karyawan. Berarti one to one. Relasinya apa? Many to one. Berarti many-nya yang kemana? Many-nya itu dari banyaknya karyawannya banyak, itu hanya bisa memiliki dari satu aplikasi itu bisa dimiliki oleh semua karyawan. Dan satu karyawan itu hanya memiliki satu aplikasi itu atau satu presensi itu. Berarti one to one, many to many, atau one to many? Many to one. Many to one. Berarti many-nya ke karyawan, one-nya ke presensi. Presensi ya, Pak. Oke. Selanjutnya di presensi Farhan mencantumkan jam masuk dan jam keluar. Kalau jam masuk tuh di sistem Farhan tuh jam berapa? Kalau di sistem Farhan itu jam 8 sampai jam 8:15. Oke. Kalau jam keluar? Kalau jam keluarnya itu sore, sekitar jam 3 sampai jam 4 lah. Jam 3 sampai jam 4. Misal nih, ada karyawan, ternyata habis zuhur, dia ada kepentingan keluarga yang nggak bisa ditinggal, dia harus pulang. Jadi masuknya apa tuh? Dia tetap kehitung kerja sampai jam sampai jam 5 atau izin di situ? Nah, ini kan tidak terdapat fitur izinnya, Kak. Sehingga jika ada kendala tersebut, maka itu akan konfirmasi secara langsung pada adminnya. Tapi kan data jam maksimal itu sudah ada, sehingga bisa dikonfirmasi pada adminnya. Berarti langsung ke adminnya ya? Iya, langsung, Kak. Nggak melalui sistem si aplikasi Farhan ini? Iya, karena belum ada fitur perizinan. Oke. Selanjutnya, di IRD ini jabatan ke karyawan. Oke, sekarang dari jabatan ke presensi, apa relasinya di situ? Many to one. Ya. Berarti presensi memiliki jabatan, bukan karyawan yang memiliki jabatan. Iya, Pak. Jadi nanti presensi sendiri yang langsung mengambilnya itu bukan dari karyawan, tapi langsung ke ID jabatan. Oke. Berarti kalau kayak gini, bacanya bukan karyawan memiliki jabatan, tapi jabatan memiliki presensi. Tuh. Oke. Cukup mungkin dari saya, Pak Prana. Baik, terima kasih Kak Indra. Oleh Pak Nenang, waktu dan tempat saya persilahkan. Oh iya, judulnya biar sama persennya. Membedakan kalau Unix itu lebih ke web. Jadi Unix itu menggunakan tidak menggunakan handphone. Sehingga kalau Farhan itu lebih memanfaatkan handphone. Karena menurut Farhan handphone itu lebih mudah lah, dan mayoritas itu mahasiswa atau karyawan itu pasti memiliki handphone. Kalau menurut Farhan sendiri, Farhan kan Unix user itu tidak memiliki akun ya. Dalam kata lain hanya bermodal editor.
kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan dilihat dari simpelnya itu lebih simpel dulu. Cuma kalau menurut Farhan dilihat dari keamanannya itu lebih aman lagi aplikasi Farhan, di mana harus di-scan oleh wajahnya sendiri, oleh dia sendiri. Kalau ID card kan cuma ditempelkan akun itu ke orang lain kan bisa. Ini menurut Farhan kalau tidak ada. Gimana Pak? Oh iya. Farhan di sini masukkan ini Pak, di registrasi. Dimasuk user Pak atau di registrasi user maaf. Oh iya, iya, iya Pak. Dalam proses agensinya. Kalau dalam proses agensi itu Farhan hanya menggunakan itu. Karena kalau ini itu sudah Farhan gunakan di nomor aplikasi kan menggunakan ini untuk keamanan saja. Nah untuk ini maka wajar karena Farhan merasa wajar saja sudah bisa aman lah. Dan salah satu kendala kan bisa konfirmasi ke admin. Jadi tidak perlu memakai fingerprint. Iya. Iya. Iya Pak. Penggunaan video untuk membuat aplikasi presensi menggunakan penggunaan wajah. Farhan karena apa? Ya sama Pak, kalau menurut Farhan. Farhan kalau. Ya Pak. Ya, ya. Kotak admin atau user Pak?
Oh ya, karena diakhiri di logout ini Pak, yang ada di dashboard, pilihan menu logout. Dia tidak dikasih data ya. Iya. Kayaknya keliru paham Pak. Betul Pak. Kayaknya ini lupa Pak, soalnya yang pertama itu Farhan menggunakan ya dan tidak, sehingga kalau yang bawah itu Farhan kayaknya lebih fokus ke percabangannya, bukan ke ya atau tidaknya. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Dewan Penguji atas pertanyaan dan sarannya. Baik, langsung saja saya ke poin penilaian. Farhan, mohon didengarkan baik-baik ya. Oke, dari saya sendiri, Farhan mendapatkan nilai sebesar 78,2. Ya. Kemudian dari Kak Indra, Farhan mendapatkan nilai sebesar 82,45. Kemudian dari Pananang, Farhan mendapatkan nilai sebesar 81. Ya. Jadi kalau direkap, nilai akhirnya Farhan mendapatkan nilai sebesar 80,55 dengan huruf A-min dengan keterangan sangat baik sekali. Jelas Farhan? Jelas Pak. Oke, baik. Ya, 80,55 dengan hurufnya A-min ya. Ya Pak. Baik, kalau sudah dengan demikian saya tutup sidang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhan boleh meninggalkan